Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bugar. Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Nurholis Rusdianto. Pada channel saya ini membahas tentang konten-konten senam, kemudian konten kebugaran jasmani. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih pakaian senam antara pakaian senam wanita dan laki-laki, serta atribut yang akan dipakai dalam senam. Nah, sebelum menonton video saya, sebaiknya jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet loncengnya ya. Serta jangan lupa share video ini kepada teman-teman Anda. Oke guys, kita langsung saja menuju topik, yaitu sebelum kita masuk ke bagaimana cara memilih pakaian senam cowok dan cewek atau pria dan wanita, sebaiknya kita pelajari dulu apa sih pengertian senam itu. Nah, di sini saya akan mencoba kasih pengantar. Senam adalah berasal dari kata gimnastik, gimnos dan tika. Nah, yang artinya adalah senam. Nah, kemudian yang kita ketahui tentang senam adalah senam aerobik. Nah, pengertiannya adalah serangkaian gerak yang dipilih secara sengaja dengan cara mengikuti irama yang juga dipilih sehingga melahirkan ketentuan ritmis dan kontinuitas serta durasi tertentu. Nah, artinya ketika kita membahas senam, ketika kita membuat senam, otomatis kita harus merangkai gerakannya, kemudian merangkai musiknya, memilih musiknya, genre musiknya, dan sebagainya, hingga menjadi sebuah senam. Nah, oke, itu adalah pengertian dari senam. Nah, banyak orang awam yang tidak mengerti tentang apa sih senam itu dan macam-macam senam. Baik, kita akan kupas satu persatu sebelum kita masuk ke jenis-jenis pakaian. Nah, senam yang pertama yang akan saya ketahui adalah senam aerobik. Pengertian senam aerobik tadi sudah, yang meliputi rangkaian gerak senam. Nah, kemudian adalah senam body language atau BL. Nah, atau bisa disebut juga dengan senam pembentukan yang biasanya disukai oleh para ibu-ibu. Nah, kenapa kok disukai? Karena BL atau pembentukan ini itu masuk dalam otot-otot yang digunakan, misalkan otot perut, otot lengan. Nah, itu adalah senam BL. Nah, kemudian yang ketiga adalah senam aerobik dangdut. Nah, ini untuk para kalangan, khususnya warga Indonesia, itu sangat menyukai senam ritme ini. Karena apa? Karena mereka suka untuk bergoyang. Nah, otomatis senam aerobik dangdut ini banyak disukai oleh semua kalangan. Jadi itu. Kemudian adalah senam cha-cha yang keempat. Nah, senam cha-cha ini adalah gabungan dari antara salsa, cha-cha, kemudian aerobik. Nah, biasanya itu gerakannya dipadukan menjadi satu. Berikutnya yang kelima adalah senam salsa. Nah, senam salsa itu seperti kita ngedance berpasangan ataupun kita individu, bisa melakukan dengan berdansa. Nah, salsa ini lebih cepat beatnya daripada yang cha-cha tadi. Nah, itu gerakannya nanti bisa dicontohkan. Kemudian yang keenam adalah senam hip hop dan senam reggae. Nah, senam hip hop dan reggae ini disukai oleh para pecinta zumba. Biasanya generasi muda, yang muda-muda itu suka banget yang namanya hip hop dan reggae karena musiknya asik banget dibuat gerak. Kemudian adalah yang berikutnya, senam kreasi yang ketujuh. Nah, senam kreasi ini yang biasa saya pakai ketika saya syuting channel-channel YouTube. Banyak di video saya itu senam kreasi yang sudah saya pakai dan sudah saya ciptakan. Mengapa saya menyukai senam kreasi? Karena perpaduan antara musik dan gerakannya itu sangat menyatu sekali. Apalagi ngikuti yang tren dan booming zaman sekarang lagunya. Sangat senang sekali. Kemudian ada senam zumba. Zumba itu yang paling ngetrend sekarang. Jadi banyak semua kalangan sekarang sudah mencintai olahraga zumba, bahkan sudah mendunia. Kemudian
ada senam paket. Nah, senam paket ini adalah senam hafalan. Senam hafalan. Jadi ada runtut, pemanasan, inti, kemudian pendinginan, itu runtut semua, harus hafal semua dan tidak boleh tergantikan. Nah, kemudian ada senam pilates. Nah, pilates itu lebih simpelnya lagi dari senam aerobik. Gerakannya lebih simpel dan lebih mudah daripada senam aerobik. Kemudian yang terakhir adalah senam yoga. Nah, senam yoga ini banyak, semua kalangan itu suka banget terhadap yoga karena dia itu benar-benar menyentuh, masuk ke dalam musiknya, masuk ke dalam gerakannya, tidak capek. Karena fungsinya untuk kepernafasan, kemudian terapi dan sebagainya. Nah, itu beberapa contoh-contoh dari jenis-jenis senam. Kemudian dari semua jenis senam ini itu harus dihubungkan dengan musik. Tanpa musik, senam tidak akan bisa bergerak dan tidak bisa indah. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, setelah itu untuk masuk ke senam, kita harus rajin latihan. Latihannya berupa apa? Ya berupa senam. Nah, oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara latihan yang benar atau program latihannya. Yang pertama, itu ada istilah FIT, F-I-T. Ya, mungkin kalau orang olahraga atau olahragawan yang ngerti tentang bidang olahraga mungkin ngerti istilah ini, apa itu FIT. Nah, baik, saya akan jelaskan karena banyak yang tidak mengerti tentang FIT itu, saya akan jelaskan satu persatu. FIT itu adalah istilah. Nah, kepanjangan dari FIT yaitu F adalah frekuensi latihan dalam melakukan senam. Sebaiknya ketika melakukan latihan senam itu dianjurkan 3 kali sampai 5 kali dalam seminggu. Nah, kenapa kok seperti itu? Minimal 3 kali. Nah, itu sudah patokan, sudah rumus. Jadi jangan sampai di bawah 3 kali. Minimal itu 3 kali. Nah, maksimal boleh 5 kali atau boleh setiap hari sampai 7 kali dalam seminggu. Diperbolehkan ya, asalkan tidak overload ya. Kemudian yang kedua adalah I, intensitas. Nah, intensitas yang digunakan dalam melakukan latihan senam yaitu harus boleh sedang, rendah atau ringan, kemudian boleh berat atau high. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana cara menentukan intensitasnya? Itu bisa dilakukan dengan cara gerakannya tidak terlalu keras atau tidak terlalu tinggi, tidak ada loncatan. Nah, itu bisa. Kemudian dari waktunya yang digunakan, temponya tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu lama, itu bisa. Nah, itu namanya intensitas. Yang biasa digunakan untuk melakukan senam adalah intensitas ringan ataupun sedang. Itu yang paling banyak dilakukan oleh semua kalangan. Nah, apabila itu menggunakan high atau intensitas yang tinggi, maka itu dilakukan oleh atlet atau profesional yang biasanya sering dilakukan, atau para instruktur itu biasanya menggunakan high impact. Nah, kemudian yang terakhir adalah T. T-nya itu adalah tempo atau time. Nah, temponya itu bisa kita gunakan waktu 30 minimal ya, sampai 60 menit. Kenapa kok harus 30? Karena itu adalah kapasitas aerobik menggunakan oksigen. Nah, olahraga yang menggunakan oksigen itu minimal adalah 30 menit untuk mencapai kapasitas aerobik yang durasinya lama. Jadi boleh 30 menit sampai 60 menit. Nah, apabila tidak kuat sampai segitu bagaimana? Tidak masalah. Yang penting kita bertahap dulu secara proses. Nah, itu program latihan kita ketika kita menerapkan ilmu FIT ya. Nah, setelah itu kita kalau sudah mengenal program latihan, sudah mengenal istilah senam, pengertian senam, kita masuk ke latihan. Nah, latihannya kita berhubungan dengan pakaian, baju, kostum, celana, dan atributnya seperti sepatu dan sebagainya. Nah, baik, saya akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama, untuk menentukan cara berpakaian senam yang benar adalah 1. Harus berbahan kain yang lembut dan nyaman dipakai. Artinya seperti ini.
Ada ada seseorang yang menggunakan pakaian senam, yaitu terlalu tebal, kemudian dia cepat panas kainnya, kemudian dia gerah dan cepat gatal-gatal di bagian tubuhnya. Nah, itu tidak cocok. Pakailah kain yang senyaman mungkin, yang sekiranya itu nyaman pada tubuhnya sendiri. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah pakaian yang berhubungan dengan yang press body atau ketat. Nah, kenapa kok harus seperti itu? Nah, ini ada tujuannya, bukan untuk bergaya-gaya atau bikin seksi. Nah, tetapi itu hanya untuk mengetahui dirinya, postur tubuhnya itu bagus atau tidak di dalam melakukan latihan. Contoh seperti ini, apabila kalian latihan di dalam sanggar, ya, yang di dalamnya ada cermin-cermin, di sekelilingi cermin, di sekitarnya, kalian bisa melihat diri Anda sendiri. Apakah kalian itu sudah bagus deltoidnya, ataupun otot dadanya, kemudian otot pahanya, otot pinggangnya, atau otot perutnya, apakah sudah bagus, apakah lemak-lemaknya sudah berkurang. Nah, itu fungsi dari pakaian yang ketat seperti itu, bisa mengontrol dirinya sendiri, mana lemak yang berlebihan, mana lemak yang tidak berlebihan, seperti itu. Nah, tujuan yang utama adalah mengetahui body alignment kita. Body alignment itu mulai dari tulang belakang sampai ke bawah itu harus porosnya lurus. Karena itu aturan pada senam, badan harus tegap, ya. Itu cara berpakaian. Nah, yang terakhir, ketika kita melakukan senam dalam berpakaian, itu ada indoor ataupun outdoor. Nah, indoor itu kita berpakaian ada yang buka-bukaan, artinya bagi wanita misalkan dari bawah dada, kemudian perutnya itu kena tidak berpakai baju, kemudian ada celana di bawahnya. Nah, kenapa kok perutnya selalu terbuka? Biar mereka itu mengontrol, ya, mengontrol bahwa di perutnya itu apakah lemaknya sudah berkurang atau tidak. Itu. Nah, kalau di outdoor apakah harus seperti itu pakaiannya? Oh, tidak, beda lagi. Nah, nanti saya akan contohkan bagaimana cara membedakan pakaian indoor dan outdoor. Nah, setelah itu yang ketiga adalah mampu menyerap keringat dan tidak mudah panas. Nah, itu yang terpenting juga. Pakaian itu harus mampu menyerap keringat. Jadi pakaian senam itu harus bisa menyerap keringat dan tidak mudah panas untuk tubuhnya sendiri. Nah, itu yang terpenting. Oke, simak contoh-contoh pakaian senam ini yang akan saya tampilkan. Berikut contoh pakaian senam wanita yang benar. Dan ini contoh pakaian senam yang salah. Baik, setelah kita mempelajari bagaimana cara memilih dan menentukan pakaian senam wanita, sekarang kita coba untuk belajar bagaimana cara memilih pakaian senam untuk pria atau laki-laki. Yang pertama, kalian harus mengetahui pakaian yang senyaman mungkin atau kaos dan training yang baik, yang nyaman dipakai untuk dirinya sendiri. Nah, jangan sampai menggunakan training yang gelombor-gelombor atau kebesaran, itu tidak bagus. Kemudian cari pakaian kaos yang kalau bisa itu press body, yang senyaman mungkin. Meskipun tidak press body, yang penting aman dan nyaman dipakai, itu boleh dipakai. Kemudian yang kedua, harus menggunakan kaos, baju, dan training celana sport, ya. Jadi itu syaratnya, harus menggunakan sport. Jangan menggunakan tema-tema yang lain, ya. Jadi itu yang harus dipakai. Kemudian
pakaian pria lebih simpel dari pakaian wanita. Nah, itu garis kuncinya. Nah, kenapa kok lebih simpel? Karena kalau di wanita itu ribet ya, ribet, aksesorisnya banyak. Nah, kalau pria itu mungkin hanya pakai kaos yang nyaman, kemudian training, itu saja. Kemudian atribut yang lainnya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah harus mudah menyerap keringat. Sama dengan yang wanita tadi, pakaiannya harus mudah menyerap keringat dan tidak mudah panas untuk tubuhnya sendiri. Nah, oke, saya akan contohkan bagaimana contoh pakaian senam laki-laki yang benar. Dan ini contoh pakaian untuk laki-laki yang salah. Contohnya seperti ini. Nah, setelah kita mempelajari tentang pakaian senam wanita dan pria, kita akan coba untuk mengupas apa sih atribut atau perlengkapan aksesoris yang dipakai untuk senam itu, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, yang pertama adalah yang sering kita jumpai adalah yang sering kita lihat adalah topi nomor 1. Nah, topi itu yang sering kita pakai dalam melakukan senam. Namun ada topi yang bikin menyulitkan, itu yang tidak boleh kita pakai. Nah, topi yang standar yang dipakai adalah biasanya topi yang di depan sini, kemudian yang penting tidak mengganggu ketika gerak. Nah, kemudian ada handdecker ya, yang biasanya dipakai di lengan tangan, di pergelangan tangan, itu yang biasanya sering dipakai oleh para instruktur. Nah, handdecker itu biasanya dipakai di tangan kanan ataupun tangan kiri. Nah, itu. Kemudian ada headband ikat kepala, itu juga sering dipakai untuk atribut senam ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ada slayer ya. Slayer itu kain tipis yang biasanya dipakai untuk di kepala, kemudian ataupun di leher, ataupun kalau yang zumba itu biasanya dipakai untuk di pinggang atau di belakang. Nah, itu slayer. Kemudian adalah yang berikutnya tongkat. Nah, tongkat itu biasanya ada yang kecil, kemudian ada yang panjang. Nah, yang penting bisa digunakan untuk atribut senam dan tidak menyulitkan si pesenamnya atau instruktur tersebut dalam melakukan. Kemudian ada pita ya. Pita itu adalah biasanya untuk penghias, pemanis supaya kelihatan untuk mantap melakukan senam. Kemudian dan lain-lain. Nah, berikut adalah contoh atribut yang digunakan pada aksesoris senam. Baik, setelah kita mempelajari macam-macam pakaian senam, kemudian atribut senam, nah yang terakhir adalah bagaimana cara kita menentukan atau memilih dan memakai sepatu senam. Nah, untuk para laki-laki dan perempuan itu biasanya sama, hampir sama, cuman model sepatunya yang berbeda. Baik, yang pertama kita harus mengetahui tentang di sepatu tersebut alas kakinya harus terbuat dari bahan karet. Itu nomor 1. Kenapa kok harus karet? Supaya tidak licin dalam melakukan senam. Apabila senam tersebut dilakukan oleh digunakan pada lantai ataupun keramik, itu tidak licin. Kemudian yang nomor 2 adalah alasnya empuk dan nyaman. Nah, alas kaki di bawah sepatu tersebut itu harus empuk, senyaman mungkin. Nah, biar tidak ada hentakan yang keras antara telapak kaki dengan lantai. Nah, itu harus empuk supaya nyaman. Nah, nomor 3 yaitu harus menggunakan sepatu sport. Tidak boleh pantofel ya. Tidak boleh sepatu-sepatu seperti kita traveling atau jalan-jalan, tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian intinya sepatu tersebut tidak licin ya.
harus ada perekat, jadi menggunakan karet alasnya supaya tidak licin. Kemudian yang kelima adalah boleh menggunakan sepatu yang model ikat tali ataupun perekat, terserah, senyaman mungkin. Nah, itu bisa dipakai oleh semua kalangan, tergantung yang memakai itu nyaman. Yang penting tidak licin, itu aja. Kemudian nomor 6, warna boleh pilih yang kontras untuk senam. Jadi kalau kita melakukan senam, biasanya sepatu-sepatunya itu semuanya harus kontras, warnanya yang cerah-cerah. Itu yang biasanya digunakan untuk para pesenam ataupun instruktur. Nah, oke, saya akan tunjukkan bagaimana gambar atau contoh sepatu yang baik ketika melakukan senam. Contoh berikut ini. Oke guys, berikut adalah penjelasan saya tentang bagaimana cara menentukan dan memilih pakaian senam, kemudian atribut senam, serta sepatu yang dilakukan untuk memakai senam. Nah, tidak usah panjang lebar. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini ya, dari awal sampai akhir. Terakhir, jangan lupa untuk selalu subscribe dan pencet tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan di video saya selanjutnya. Terima kasih. See you.